Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Ayu Prameswari dengan NIM 1905 12 14 012 dari Prodi S1 Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan seputar tentang kabel UTP. Pengertian kabel UTP. Nah, UTP sendiri merupakan singkatan dari Unshielded Twist Pair. Sesuai namanya, unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Shielded Twist Pair. Nama twist pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Nah, jadi kabel UTP ini memiliki 8 warna dan masing-masing warna memiliki peran sendiri. Adapun fungsi-fungsinya yaitu di sini ada warna jingga Pak kuning ya ini. Kalau di sini jingga sih. Nah, kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian yang putih jingga juga masih sama sebagai penghantar paket data. Dan yang hijau juga masih sebagai penghantar paket data. Yang putih hijau juga sama. Kemudian yang warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Dan yang putih biru juga sama, yaitu sebagai penghantar paket suara. Kemudian yang warna coklat dan juga putih coklat berfungsi sebagai penghantar tegangan DC. Apa sih fungsi kabel UTP itu? Nah, kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer, ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal ada kabel straight through, kemudian ada kabel crossover, dan juga rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, ada kategori 1 sampai dengan kategori 7. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama, kabel straight through. Untuk kabel straight through ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Ini nanti akan dibahas lebih mendalam lagi di slide selanjutnya. Kemudian yang kabel crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Dan yang kabel rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Yang pertama, kabel straight through. Tipe kabel straight biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel straight sebagai berikut. Nah, jadi kan di sini ada 8 warna, ada putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, ini harus urut ya, karena udah ada standar urutannya sendiri. Nah, yang untuk kabel straight ini, jadi dari ujung yang satu ke ujung konektor yang kedua itu sama. Nah, jadi putih jingga ke warna yang putih jingga, yang warna jingga ya ke jingga, putih hijau yang ke hijau, dan seterusnya. Yang kedua, kabel crossover. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Jadi sama kan ya.
Lalu adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Kalau warna-warnanya sama. Cuma di sini yang membedakan antara ujung yang satu, ini yang putih jingga ini, ke yang kedua itu, ujung yang kedua itu kan putih hijau. Nah itu kan nggak sama. Jadi ada urutannya sendiri. Kalau yang straight tadi kan sama. Putih misalnya ya putih hijau sama putih hijau, putih jingga sama putih jingga. Itu. Nah kalau yang crossover ini beda. Jadi ujung yang satu sama ujung yang kedua itu nggak sama. Lalu yang ketiga ada kabel rollover. Tipe kabel rollover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight road. Namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol. Misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut. Jadi ada urutannya sendiri-sendiri ya. Lalu kategori kabel UTP. Kabel UTP dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa kita menyebutnya cut. Kabel UTP ini dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antara semua kategori kabel UTP, kabel kategori 5E dan kategori 5 merupakan yang paling populer yang banyak digunakan pada jaringan Ethernet. Kategori 1. Nah, kabel UTP dengan kategori 1 ini merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel kategori 1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog line or telephone service. Lalu kategori 2. Kategori 2 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kabel UTP kategori 3. Kategori 3 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel kategori 3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti kategori 2. Lalu kita masuk ke kategori 4. Nah, kabel kategori 4 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis kategori 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet, dan fast internet. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Lalu, kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 215 Hz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 6.
dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Agar lebih memahami masing-masing kategori pada kabel UTP, bisa disimak tabel di bawah ini. Nah, di dalam tabel ini udah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kategorinya sendiri-sendiri, lalu ada kecepatannya, max, tipe kabelnya sama ya, 2-stair, lalu penggunaannya. Di kategori 1 ini kecepatannya up to 1 Mbps. Max-nya gak ada ya. Ini. Lalu tipe kabelnya ya sama semua. Penggunaannya di plane or telephone service. Dan seterusnya. Karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Ada yang warna jingga tadi ya, lalu putih jingga, hijau, putih hijau, biru, dan yang lain-lain tadi. Dan tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. 4 pasang kabel, tapi kalau dibuka lilitannya itu ada 8. Lalu tidak memiliki pelindung, ya sesuai dengan namanya tadi ya. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter, menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan juga memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Oke, untuk selanjutnya adalah cara crimping kabel UTP. Di sini saya menggunakan aplikasi UTP Cable Simulator. Saya download, ada di Play Store. Nah, jadi ini adalah tampilannya, ada training mode, ada tutorialnya, dan juga ini kredit. Jadi ini asik ya, kayak game gitu lagunya. Kita langsung ke training mode. Untuk memulai kita tap to start. Ini ada toolsnya, ini kemudian equipment. Untuk yang pertama kita menggunakan cutter untuk membuka luaran bungkusnya, bungkus kabel ini. Nah, kabel ini kan masih bentuk lilitan. Kita buka lilitannya, kan itu tadi ada 4 pasang kabel. Jika kita buka masing-masing itu ada 8. Kemudian dari sisi kiri kita urutin sesuai warna aturan tadi ya, yang udah kita pelajari tadi. Yang pertama ini putih hijau, yang kedua hijau, lalu putih kuning, kemudian warna biru. Ini di sini saya nyebutnya kuning ya, tapi beda-beda, ada yang nyebutnya kuning, jingga gitu. Nah, ini biru putih, kemudian lalu warna jingga, putih coklat, kemudian warna coklat. Nah, jika sudah urutannya sesuai, ini harus sesuai dengan standar tadi ya. Lalu kita pasang konektor RJ45-nya. Kita tap alatnya itu langsung aja, langsung muncul alatnya, lalu kita pasin. Kalau udah, terus kita pakai alat buat crimpingnya itu. Set, udah. Jika udah, kita pakai testernya untuk uji. Nah, udah terdeteksi dong model straight. Jadi ini dia kalau pakai aplikasi UTP Cable Simulator. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.